Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Liv. Di video kali ini aku pengen banget ngobrol-ngobrol sama kalian tentang bacaan yang aku suka gitu. Karena terakhir aku bikin review buku kan udah lama banget ya. Terus aku ngerasa kayaknya udah banyak loh buku-buku yang sudah aku baca dan kayak menarik untuk aku referensiin ke kalian. Untuk video kali ini ada 3 buku aja sih yang pengen aku review. Buku pertama yang pengen aku review itu judulnya adalah When the Sky is Blooming by Ilana Tlaib. Aku punya soft spot untuk buku-buku dia. Kenapa? Karena buku dia ini adalah buku yang aku baca waktu aku zaman sekolah. Gitu. Jadi ketika dia ngeluarin buku, aku ngerasa kayak wajib baca aja, wajib punya aja. Karena itu mengingatkan aku ke momen-momen zaman sekolah ketika tipe-tipe cerita kayak gini tuh membawa kehangatan, membawa kayak rasa butterfly, apa ya kan zaman-zaman kayak masih puber gitu kan kayak cinta-cintaan kayak gitu kayak seru aja buat dibaca kan. Jadi aku ngerasa kayak oke, buku dia itu simply karena ada nostalgic feelingnya aja sih, apa dari cara penceritaan dia kayak ngingetin aku ketika aku ngebaca buku dia zaman sekolah aja gitu. Kalau buat kalian yang suka drama Korea, kemungkinan besar akan suka buku ini. Karena settingnya itu tuh di Seoul, South Korea. Terus kisahnya tuh tentang artisnya gitu loh, tentang artisnya, idolnya yang tiba-tiba kayak mereka tuh ternyata udah menikah nih 10 tahun, terus kayak harus tinggal serumah gitu kan. Jadi kisahnya tuh lebih kayak gitu sih, yang khas film-film romcom Korea banget gitulah yang aku rasain. Dan ini sangat-sangat ringan buat dibaca. Aku ingat banget aku baca buku ini adalah waktu aku bulan Maret atau April, aku lupa, dan itu tuh flight 6 jam, 8 jam, dan dalam satu flight itu tuh selesai aku baca gitu. Seringan itu, segampang itu buat dicerna. Buat kalian yang suka drama Korea, suka bacaan yang ringan banget, terus kayak bawa perasaan cinta-cinta, butterfly yang kayak gitu, mungkin akan suka sih sama buku ini. Oke, buku selanjutnya yang aku bahas sama kalian itu adalah buku dari Keigo Higashino. Sedikit bercerita, kenapa aku bisa tiba-tiba pengen baca buku dia. Pertama, karena buku dia yang judulnya ini Keajaiban Toko Kelontong Namiya, sama ini muncul mulu di FYP aku. Itu bikin aku penasaran dong. Akhirnya cobalah aku ke Gramedia gitu. Ternyata di Gramedia tuh kayak dia punya satu section khusus, itu tuh kayak buku dia semua gitu loh. Terus aku rasa, terus kan masuk kayak bestseller gitu. Terus kayak kayaknya buku dia bagus deh, jadi bikin aku makin penasaran. Jadilah aku langsung nyari di Goodreads. Biasa aku gitu tuh, kalau misalnya lagi ke toko buku, terus lagi browsing buku-buku yang ada, selain buku-buku yang udah aku incar, biasa aku kalau misalnya ada yang kayak baru, yang kayak apa tuh kayak lucu gitu, pasti pertama kali aku carinya di Goodreads gitu sih, dari reviewnya, dari kayak premisnya gimana, segala macam aku cari di Goodreads. Dan di Goodreads juga dia bagus gitu loh. Jadilah aku kayak yaudah deh, aku coba beli gitu, kayak bagus gitu kan. Dan ternyata emang sebagus itu. Buku pertama yang aku baca dari itu yang ini, Keajaiban Toko Kelontong Namiya. Jadi kisahnya itu adalah tentang 3 orang pemuda. 3 orang pemuda ini adalah pencuri. Jadi setelah mereka melakukan pencurian, mereka tuh akhirnya kabur gitu kan. Pas mereka kabur, mereka kayak ninggalin mobilnya di tengah jalan. Terus akhirnya mereka memutuskan oke, kita harus bersembunyi gitu. Akhirnya mereka cari tempat sembunyi, ketemulah satu toko kelontong yang udah nggak aktif lagi, yang kayak udah lama ditinggalin gitu, yang kayak terbengkalai gitu istilahnya. Akhirnya mereka memutuskan untuk bersembunyi di toko kelontong itu. Tapi yang mereka tidak sangka-sangka adalah toko kelontong ini tuh kayak magic gitu. Magicnya gimana? Somehow toko kelontong ini tuh bisa membawa mereka tuh kayak balik ke masa lalu melalui surat-surat yang datang. Maksudnya gimana? Jadi saat mereka toko kelontong, mereka tuh dapat surat-surat yang datangnya tuh dari masa lalu yang meminta nasihat-nasihat, meminta saran ke mereka gitu loh. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk membalas. Jadi kamu bayangin, suratnya datangnya dari masa lalu, tapi mereka kan hidupnya seakan udah di masa sekarang, which is masa depannya. Ini yang menurut aku sangat menarik. Dan proses si penulis menceritakannya itu juga seru banget. Jadi kan totalnya di sini ada 5 chapter ya. Jadi chapter 1, 2, sama 3 kalau nggak salah ingat, itu tuh seakan-akan tuh kayak cerita yang berbeda-beda, kayak potongan-potongan cerita yang intinya beda-beda. Ada yang tentang percintaan, ada yang tentang orang tua, ada yang tentang pengorbanan juga gitu ya, kayak tentang the way kamu
berusaha meraih masa depan kamu dan berjalan mungkin gak sesuai kemauan kamu. Ada sisi-sisi kayak begitu, dan setiap chapter itu tuh punya pesan moral tuh yang menurut aku tuh sangat bagus gitu sih. Ini yang bikin aku kaget ketika baca buku dia, kayak aku sehook itu gitu. Tiap chapter tuh punya meaning gitu. Ini bagus banget. Terus kayak yang aku suka juga adalah nanti di chapter belakang tuh akan ada plot twist yang kayak, oh ternyata begini gitu. Jadi cara dia ngejahitnya itu tuh bagus. Itu ada hal-hal yang kayak nggak keterka, yang bikin aku surprise pas baca dan terus kehook buat baca ya buku ini gitu. Yang aku suka juga adalah, mungkin ini kan sebenarnya bukunya dari bahasa Jepang ya, tapi translasinya ke bahasa Indonesia itu tuh nggak ada line-line yang bikin aku tuh pusing dibaca atau bingung, itu tuh nggak ada gitu loh. Penerjemahnya itu Faira Amadea ini juga menerjemahkan buku si Keigo yang nanti aku akan bahas juga gitu sih. Jadi aku sangat enjoy buat baca buku ini. Balik lagi di setiap chapternya ada aja hal-hal yang bikin aku tuh kayak aku pengen highlight gitu kan, kayak ini bagus banget. Kalau buat kalian mungkin yang menikmati buku-buku yang bisa bawa meaning, punya pesan moral yang dalam, terus yang kayak nyentuh hati banget, yang kesannya tuh hangat, ini salah satu buku yang aku bisa rekomendasiin ke kalian. Next mungkin aku akan lanjut ke buku kedua. Buku kedua itu masih dari si Keigo Higashino. Jadi setelah aku baca buku dia yang ini, langsunglah aku jatuh hati dan akhirnya menurut aku pengen baca buku dia yang lain. Cuma buku yang berikut ini jujur agak tricky. Kenapa? Karena buku dia itu kan rata-rata buku misteri, dan aku tuh bukan tipe orang yang menikmati bacaan misteri gitu loh. Setelah browsing akhirnya aku memutuskan untuk beli bukunya yang ini, Melis. Karena aku masih belum terlalu suka baca buku misteri, ya udah deh coba dulu yang ini, nggak terlalu tebal, siapa tahu memang cocok gitu kan. Akhirnya aku mengambil buku ini dan ternyata bukunya cukup bagus, tentang seorang penulis terkenal tiba-tiba ditemukan tidak bernyawa di rumahnya, dimana yang punya akses ke rumah itu tuh hanya beberapa orang, dan orang-orang itu orang terdekat antara istrinya atau sahabatnya. Dan akhirnya akan ada seorang detektif yang mencoba menemukan siapa yang menghabisi nyawanya dan kenapa hal itu dilakukan gitu sih. Yang aku seneng dari ceritanya dia ini adalah kamu gak akan bisa tebak, men. Kayak kamu gak akan bisa tebak sebenarnya yang jahat tuh siapa, yang nyebelin tuh siapa. Kayak setiap chapternya itu tuh kamu akan dibawa kayak tiap karakter tuh punya kayak perspektifnya masing-masing gitu loh. Kayak si detektif punya perspektif sendiri, si sahabatnya penulis ini juga punya perspektif sendiri, tapi kamu nggak tahu nih mana yang bener gitu loh, sampai nanti akhirnya di belakang-belakang baru kebuka gitu kan. Cuma setiap chapter ya kamu akan dibikin kayak kamu akan sebel sama karakter penulis, terus tiba-tiba pas menemukan kebenaran kayak kamu akan sebel nih sama ternyata si sahabatnya penulis, terus kayak menemukan lagi kamu akan balik sebelnya, kayak kamu akan dibawa segitunya untuk kayak terus meragukan karakter yang ada di dalam buku ini. Itu yang seru menurut aku. Kayak kamu kan melihat perspektif orang berbeda-beda, melihat alasan orang berbeda-beda, tapi kamu nggak tahu yang mana yang bener gitu loh. Jadi menurut aku buat kamu yang suka buku misteri dan nggak terlalu suka buku yang terlalu panjang, kalian bisa coba beli dan baca buku yang judulnya Melis ini. Apa ya, kayak intinya kamu kan bisa tebak deh. Kamu biasanya kayak kalau buku misteri aku baru sadar aku tuh suka nebak-nebak, kayaknya ini deh, kayaknya gitu deh, nggak ada yang benar sampai akhirnya nanti terakhir baru ketahuan oh ternyata begini gitu. Seseru itu bukunya guys. Aku banget aku baca buku, aku biasa baca buku kan malam ya kalau mau tidur, aku baru baca buku tuh. Ini adalah buku yang saking nggak bisanya aku taruh itu mata aku tuh sampai udah mau ngantuk banget, udah mau ketutup gitu ya. Aku kayak nggak mau kayak selesain atau satu chapter baru aku mau tutup, baru aku mau tidur gitu loh. Seseru itu bukunya. Jadi ini ada buku dia juga yang highly recommended gitu sih. Gara-gara dua buku ini aku memutuskan kayak oke, nextnya aku akan beli lagi bukunya Keigo sih. Dia ternyata sekeren itu buat nulis, aku kayak ngefans jadinya sama si Keigo ini gitu. Oke, itu aja buat buku yang pengen aku review hari ini dan aku referensiin ke kalian. Semoga bisa ngebantu ya buat kamu-kamu yang kamu udah ngincer beberapa judul buku ini cuma masih ragu mau beli atau enggak. Semoga ini bisa ngebantu kamu buat setidaknya dapet
perspektif lah bukunya tuh seseru apa, sebagus apa. Buku-buku yang aku review di sini adalah buku yang memang purely aku suka, aku nikmatin membaca buku itu yang aku akan rekomendasiin di sini sih. Jadi kalau misalnya bukunya memang aku terlalu suka, aku nggak akan bawa sih ke sini gitu. Untuk sekarang yang lagi aku baca itu dari Sally Rooney, Intermezzo. Itu juga udah mau selesai dan bagus. Next mungkin aku akan review buku dia, walaupun Sally Rooney itu tuh cara dia nulis buku tuh agak berbeda ya, karena nggak ada tanda baca untuk percakapan kan. Itu aku ngebat awal baca tuh kayak kagok gitu loh, cuma lama-lama mulai terbiasa sih. Oke, nextnya aku akan bahas buku dia, dan list lain yang lagi aku antrian bukuku berikut setelah Intermezzo, aku akan baca buku ini. Ini juga salah satu buku yang muncul terus di FYP aku, kayak membaca TikTok gitu yang review-review tuh kayak banyak banget review buku dia gitu loh. Terus kayak, mas bagus itu. Terus adik aku kan juga baca ya. Terus adik aku tuh yang kayak, baca sini bagus gitu aja, kayak oke, makin penasaran lah aku. Jadi mungkin next video aku akan bahas Intermezzo dan buku ini. Jadi stay tune ya. Kalau misalkan ada rekomendasi buku-buku seru yang kayaknya mungkin setipe nih kayak yang belakangan aku baca ini, boleh banget dong dikasih tahu ke aku. Kadang tuh aku tuh pengen beli buku, cuma jadi kadang tuh bingung kayak bagus atau enggak gitu-gitunya sih. Jadi kalau misalnya memang ada rekomendasi dari kalian, atau kalian kayak kayaknya buku kamu suka buku yang ini, mungkin suka buku yang itu deh gitu, itu boleh banget sih. Semoga video ini helpful ya buat kalian. Thank you for watching dan selamat membaca teman-teman. Happy reading. Bye.